bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mewawancari PT Odilia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Agustin dengan NIM 6424163. Nama saya Nafsanul Sahada dengan NIM 642411762. Nama saya Liadea dengan NIM 6424156. Nama saya Trista Alyasuima dengan NIM 642414131. Nama saya Sarah Syahira dengan NIM 642411348. Nama saya Sandy Geria Rahima dengan NIM 642411750. Nama saya Anissa Alnazwa dengan NIM 64241443. Nama saya Devi Syafitri dengan NIM 64241497. Nama saya Sakila Zarah dengan NIM 642411581. Nama saya Yasmina Bernilama NIM 642413006. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Selamat siang, Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk mewawancarai Ibu hari ini. Perkenalkan, saya Devi dan teman-teman saya dari Universitas Binasara Informatika dan kami dari kelompok 5 mata kuliah Sumber Daya Manusia ingin mewawancarai Ibu sebagai staf HRD di PT Head Office Odilia. Odilia. Ya. Sebelumnya memulai wawancara, bolehkah Ibu memperkenalkan diri dulu? Halo semuanya, halo teman-teman semua. Nama saya Vina. Jabatan saya di sini adalah Combat NGS Staff. Gitu. Dari Departemen Human Capital General Affairs. Seperti itu. Kita lanjut langsung ke Boleh? Bu. Bagaimana kebijakan perusahaan kalau harus melakukan PHK terhadap karyawan? Oke, kalau untuk kebijakannya sendiri kita itu mengacunya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi sebetulnya kita mencegah untuk yang namanya PHK itu semaksimal mungkin. Tapi kalau kebijakannya pun ada, itu harus sesuai dengan ada indikatornya. Misalnya kayak kontraknya memang sudah habis seperti itu, terus lalu kayak ada penilaiannya dirasa kurang cukup perform, kita sangat berat hati harus memutuskan hubungan kerja tersebut. Seperti itu sih Kak. Baik, seperti itu. Selanjutnya, hal apa saja yang terjadi pertimbangan perusahaan sebelum memutuskan PHK? Pertimbangannya banyak. Yang pasti ya salah satunya kalau dia mencapai target dari KPI tersebut, nanti ada penilaian dari usernya juga, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaannya, sebelum PHK dilakukan, proses apa saja yang biasa dijalani karyawan? Proses pertama adalah penilaian user, penilaian masuk kontrak. Kita lihat mulai dari absensinya, keterlambatannya, kehadirannya, apakah dia achieve dalam KPI-nya, bagaimana job desk terlaksanakan dengan baik. Selanjutnya kita sudah dapat penilaiannya, kita observasi, kita olah, lalu kita kita panggil karyawan yang bersangkutan, penilaian seperti ini, baru di situ kita kasih tahu keputusannya. Kalau misalnya dia lanjut ya kita lanjut, kalau enggak ya kita biasanya sih kita di sini tuh one man notice ya. Jadi sebulan sebelum PHK kita udah memberitahu juga. Gitu. Selanjutnya, apakah karyawan terlebih dahulu mendapat peringatan atau evaluasi sebelum akhirnya di PHK? Betul. Jadi kan dari penilaian tadi itu kan nanti ada persentasenya. Kalau misalnya dia presentasinya cukup bagus ya kita lanjut. Kalau misalnya masih middle mungkin bisa coaching, atau coaching itu maksudnya pelatihan ulang, dilihat lagi kinerjanya, evaluasi lagi, atau dirasa kurang ya berarti kita harus memutuskan hubungan kerja tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara perusahaan memberikan pesangon atau kompensasi kepada karyawan yang terkena PHK? Kalau pesangon itu ya sesuai dengan peraturan karyawan PKWT itu dapat pesangon, terus sama ya udah sih itu aja, sesuai pokoknya kita ngikutnya acaranya
Cipta Kerja bahwa karyawan PPWT itu berhak dapat pesangon itu dan 1 bulan gajinya kan. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah perusahaan memastikan hak karyawan tetap dipenuhi sesuai aturan yang berlaku? Betul. Dengan perusahaan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan buat karyawannya, kesehatan, asuransi swasta, bahkan asuransi swasta itu kita pokoknya memfasilitasi hal-hal berikut untuk karyawan. Pertanyaan selanjutnya, biasanya bagaimana sikap perusahaan menyampaikan keputusan PHK kepada karyawan tersebut? Ya pasti kita panggil, terus kita ajak ngomong heart to heart ya kayak gitu. Karena walaupun berat memang harus gitu kan. Kalian dipanggil aja, dikasih tahu hasil evaluasinya, hasil kinerjanya, KPI-nya sudah berjalan atau belum. Kalau memang tidak dirasa mumpuni, ya kita mau tidak mau kita harus memberi tahu gitu bahwasanya harus di PHK seperti itu. Selanjutnya pertanyaannya, setelah PHK terjadi, apakah perusahaan masih menjaga hubungan baik dengan karyawan tersebut? Betul, kalau sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP itu pasti akan menjaga hubungan baik karena nanti kan pasti ada reference check, ada misalnya nomor kita kan pasti, misalnya dia melamar di tempat baru, pasti kan mereka akan dilakukan reference check dulu tuh. Nah, kita akan di situ kan berarti masih ada hubungan timbal baliknya masih baik seperti itu. Terima kasih Ibu atas wawancaranya hari Iya, ini. sama-sama semua. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.